Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa raziquhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin wa sayyidul ghurril mayamin sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa ashabil kiramil qadatil abraril ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin yamtazu fihi ashabus shimali an ashabil yamin. Amma ba'du, fattaqullaha ayyuhal muslimun, fa inna taqwallahi azza wa jal ni'maz zadu yawmaddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, adik-adik dan anak-anak, baik yang hadir di majelis ilmu ini di Masjid Zaid bin Thabit ataupun yang mendengarkan atau menyaksikan dimanapun berada. Alhamdulillah, nikmat Allah senantiasa mengiringi kita, membersamai kita, sehingga kita pada subuh ini sama-sama bisa berada di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur kepadanya. Selawat dan salam senantiasa kita ucapkan dan kita doakan kepada Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam selawat dan doa tersebut, dalam selawat dan salam tersebut terselip doa untuk kita juga. Karena man shalla alayya salatan sallallahu biha alaihi asyra. Siapa yang ucapkan salawat kepadaku satu kali, kata Nabi alaihi salatu wassalam, maka Allah balas langsung salawatnya 10 kali. Dan salawat dari Allah adalah ampunan, rahmat dan pengangkatan derajat kita. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, kita bermohon dan berdoa kepada Allah semoga hati kita dipenuhi cinta kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, sehingga membuat mudah bagi kita untuk istiqamah, untuk tetap berada di jalannya, walaupun banyak sekali gangguan, walaupun banyak sekali godaan, bahkan rintangan yang dihadapi. Sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam ingatkan, badal islamu ghariban. Islam ini ketika awal didakwahkan Nabi alaihi salatu wassalam dianggap asing. Wa sawfa ya'udu ghariban, nanti akan dianggap asing lagi. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah, kebaikanlah bagi orang-orang yang dianggap asing. Tapi jangan kita mengasingkan diri, atau jangan sengaja buat asing, tidak. Kalau bisa sunnah yang kita lakukan tidak asing bagi masyarakat, itu paling bagus. Kalau dua-dua sunnah, ada yang asing, ada yang enggak asing, pakai yang tidak asing misalnya.
Misalnya sunnah berpakaian. Kalau orang belum biasa berjubah, jangan paksa pakai jubah, pakai sarung. Ya, karena sarung juga sunnah. Jubah juga, ya. Artinya itu dibolehkan sesuai dengan uruf masing-masing negeri. Tapi alhamdulillah hari ini tidak dianggap asing lagi jubah, ya. Kan dianggap asing lagi. Ya. Kalau dianggap asing masker jangan pakai. Karena masker diwajibkan ya. Kalau tidak kena denda atau kerja rodi, kerja paksa. Nah, maka taati itu untuk sementara. Mudah-mudahan untuk kebaikan kita bersama. Semakin taat, insya Allah semakin cepat. Tapi semakin membantah, maka siaplah untuk berlama-lama. Ma'asyal muslimin wa asyal muslimat dirahmati Allah. Kembali kita ngaji bersama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Di guru kita Masya Allah Imam Asy-Syafi'i. Jadi bukan dari Dasman tidak ada apa-apanya. Dia langsung ke Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Melalui bukunya dan melalui media kita ini. Ya, kalau ada yang salah terjemah nanti kasih tahu aja. Ustaz salah terjemah atau salah syarah. Kalau syarah mungkin salah. Bahkan Imam Syafi'i juga mungkin aja. Ya, kalau Imam Syafi'i juga mungkin salah, kita lebih mungkin lagi. Nah, tapi insya Allah beliau adalah salah satu dari imam yang Allah berikan taufik yang sebesar-besarnya sampai diikuti oleh ulama-ulama besar. Apalagi yang kita belum masuk jajaran ulama-ulama. Ma'asyarul muslimin ma'asyarul muslimat yang dirahmati Allah. Kita masih pembicaraan tentang al-bayanul khamis, yaitu keterangan yang Allah berikan dengan metode yang kelima, yaitu Allah izinkan untuk berijtihad bagi ahli berijtihad. Karena ijtihad itu adalah masuk ruang pendapat di dalamnya dengan menganalogikan. Karena kalau sudah masuk ruang pendapat, maka kebenaran itu akhirnya tidak lagi menjadi sesuatu yang sifatnya qat'i, pasti ada perselisihan di dalamnya. Jadi kalau kita lihat perselisihan itu tidak banyak sebenarnya. Dari 5 cuma satu pintu, tapi pembahasannya sangat panjang. Ya, jadi kalau seandainya tuan-tuan beragama ini panjang-panjang pembahasannya pakai ijtihad. Tapi kalau mau cepat selesai pakai Al-Quran dan hadis. Kita sekarang mendebat gara-gara Al-Quran atau gara-gara pendapat, alhamdulillah. Dan lebih parah lagi kalau gara-gara pendapatan. Itu lebih parah lagi. Jadi gara-gara pendapat memang. Oleh sebab itu datanglah perintah Allah dan Rasul, bila terjadi perbedaan pendapat balik kepada yang 4 sebelumnya. Al-Quran secara nas, atau Al-Quran menjelaskan sebagiannya dan Nabi menjelaskan sebagian, atau Al-Quran tidak menjelaskan teknisnya tapi hanya hukum pokoknya saja, atau Al-Quran sama sekali tidak menjelaskan hukum pokok dan tidak teknis dalam pelaksanaan, tapi Nabi yang menangani segalanya. Maka Allah jadikan kita kembali ke yang 4 ini selamat. Tapi kalau masih tetap bertahan di pendapat, maka kita insya Allah akan tetap berdebat panjang. Mau nak kembali? Mau, tapi kebanyakan tidak. Ya, dalam bayo monggo menggeleng juga. Ya, kata orang diiyakan, punya kita dilalukan. Ya, saya juga terjemahnya. Punya orang dianggap punya awak dilalui. Jadi bukan gitu kaum muslimin. Jadi ketika bicara pendapat panjang pembahasannya, sampai di dalam fikih, di usul fikih sendiri panjang. Sudah berapa majelis? Sudah 3 majelis. Ini yang keempat ya. Yang salah, yang lebih lagi saya panjang musyarahnya. Baiklah kaum muslimin. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, qala Asy-Syafi'i, yang punya kitab di halaman 40,
di alinea 126. Yaitu di mana ketika Imam Al-Syafi'i rahimahullah menjelaskan qiyas itu bahwa sesuatu yang tidak ada hukumnya dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah secara pokok maupun teknis dan pelaksanaannya. Tidak dijelaskan, tidak ada sama sekali, dan juga tidak dalam hadis Nabi juga tidak. Tetapi dia punya kesamaan dan kemiripan dengan sesuatu yang ada hukum, penjelasan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Nah, kesamaan itu bisa saja ditinjau dari berbagai aspek, dari berbagai unsur, jadi kemiripan itu kadang bukan hanya dari satu sisi, dari beberapa sisi. Disinilah para ulama berijtihad. Ini dekatnya kemana? Dekatnya ke sini atau dekatnya ke sini? Inilah namanya ruang ijtihad para ulama. Dan alhamdulillah pada umumnya mereka tidak berselisih. Tapi tidak sedikit masalah ketika masuk ruang ijtihad mereka berselisih paham. Di sinilah pentingnya bagi ulama yang lain untuk mencari penguat di antara pendapat-pendapat itu. Kalau dia temukan, dia cenderung ke yang ada penguatnya dengan tetap berlapang dada menghormati pendapat yang lain. Karena pendapat yang namanya pendapat la yanqudu pendapat, al-ijtihad la yanqudu al-ijtihad. Yang namanya hasil ijtihad tidak membatalkan hasil ijtihad yang lain. Nah, di sini maksudnya ruang saling tenggang, saling rasa itu. Tenggang rasa tidak memaksa, karena dia hanya pendapat dan ijtihad. Tapi kalau antara ini nas bukan pendapat dan ini jelas bukan ijtihad, maka ulama punya keadaan lain. La ijtihada ma'an nas. Tidak boleh berijtihad ketika ada dalil yang sharih sahih. Masih juga ijtihad bertentangan dengan yang itu. Disinilah perlu untuk memberikan pemahaman, bukan membiarkan. Diberikan pemahaman. Yang antum pakai itu ijtihad semata. Ini dalil yang jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah musta'an. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, wa fil ilmi wajhani. Dalam ilmu itu wajhani, ada dua wajah. Ilmu itu memiliki dua wajah, dua bentuk. Al-ijma'u, yang pertama adalah ijma'. Maksudnya ilmu yang hasil ijtihad tadi. Bahkan ilmu yang juga yang masuk bagian yang 1 sampai 4. Bisa saja berlaku ijma', bisa berlaku tidak ijma'. Wal ikhtilaf, yang kedua adalah ikhtilaf. Nah, al-ijma' wal ikhtilaf wa huma mawdu'ani fi ghairi hadzal mawdi'. Pembahasan ini bukan di sini pembahasannya. Kata Imam Asy-Syafi'i, nanti akan ada pembahasan tentang ikhtilaf. Akan ada pembahasan tentang hukum ijma'. Sabar dulu ya. Beliau mundur aja, masa kita tidak mundur? Kalau saya masuk nanti kita lompat, kemudian yang masalah kelima ini tidak selesai juga. Nah, jadi ada ijma', ada ikhtilaf. Kalau sepakat alhamdulillah selesai. Itu seperti wajibnya salat 5 waktu. Ada khilaf lagi. Ada khilaf cuma tidak mu'tabar. Itu khilafnya orang Syiah. Mereka salatnya 3 waktu. Nah, atau orang-orang ingkar sunnah salatnya 3 waktu. Tapi tidak mu'tabar khilafnya karena tidak punya dalil yang spesifik. Ada yang mengatakan tidak wajib,
Ada orang abangan eling-eling, ya, orang yang katakan aqimus salata li zikri, dirikan solat untuk ingat. Kalau udah ingat tak perlu solat. Ada kan? Tapi ini tak dihitung khilaf. Ini orang kalab ini. Orang-orang yang tidak berilmu. Jangan katakan bodoh, tidak, bukan orang bodoh, tapi tidak berilmu. Dia orang-orang cerdas. Karena antara cerdas dengan berilmu itu dua sebab akibat. Artinya orang cerdas bisa berilmu, bisa tidak. Sama dengan orang punya alat, digunakan bekerja, dia tak digunakan tak menghasilkan. Jelas? Tonton punya bus sekarang, yang lain punya bus. Yang punya bus dijalankan, ada hasilnya, ada hasilnya, dapat dia. Ini dia punya bus tapi diparkir, ada hasil, ada hasil, ya tidak ada. Itu aja bedanya. Jadi kalau diisi penumpang dapat duit, ini diisi ilmu dapat ilmu. Tapi kalau diisi dengan hanya dihidupkan di tempat, dia jalan juga otak tuh, jalan juga biasa itu, cuman tidak menghasilkan apa-apa. Itu bedanya. Dia sama-sama. Kita ini diberikan Allah otak, akal, cerdas. Cuma ada yang diisi dengan ilmu, ada yang diisi dengan bensin aja, pemanas saja, diisi dengan pemikiran-pemikiran, tapi tidak isi dengan ilmu. Makanya ketika diisi dengan pemikiran, dia orang cerdas, memang cerdas. IQ-nya tinggi, diuji tes IQ-nya dia bisa tinggi. Cuma berilmu, kalau tidak belajar ilmu, tidak akan berilmu. Makanya antara cerdas dengan ilmu, ya, adalah antara sebab dan akibat. Bila digunakan untuk mencari ilmu, dia akan jadi ulama. Tapi kalau tidak dicarikan mencari ilmu, dia tidak akan jadi ulama. Maka tetaplah dia menjadi pemikir. Menjadi pemikir. Maka pemikir tidak mesti ulama. Dan ulama pasti pemikir. Ada ulama yang tidak berpikir? Kadang-kadang kita lucu juga, kadang tidak menggunakan akal. Katanya, gimana menjadi dapat ilmu kalau tidak gunakan akal? Ada orang berilmu tanpa menggunakan akal? Tunjuk tangan. Ada tidak orang yang tak berakal bisa berilmu? Orang tak berakal bisa berilmu? Setiap yang berilmu pasti berakal, pasti menggunakan akalnya. Tidak mungkin orang paham ilmu tanpa menggunakan akal. Ini kadang-kadang lucu juga hari ini. Lucu ya kadang-kadang orang ini menuduh orang-orang yang ikut yang tidak, orang-orang yang patuh pada perintah Allah, sunnah Rasulullah, dianggap tidak menggunakan akal. Dikit aja menggunakan akal, paham tu katanya. Subhanallah, ulama yang mereka dari sejak TK lagi sudah menghafal Quran, menghafal hadis, belajar fikih, usul fikih dan seterusnya, lalu dikatakan tidak berakal. Ini adalah kekejaman perbar luar biasa nih kaum muslim. Tidak boleh digunakan. Kita pun tidak boleh gunakan. Orang yang tak sepaham dengan kita jangan bilang jangan bilang bodoh ya, jangan bilang tolong ya. Nanti dites IQ kita jauh kalah kita nanti. Tapi katakanlah yang salah itu salah, yang benar itu benar. Jangan jatuhkan orang gara-gara kesalahannya. Karena cerdas itu adalah nikmat Allah, jangan kita buang. Cuman orang cerdas belum tentu berilmu kalau dia tidak diketahui menuntut ilmu, dan ilmu itu mesti dituntut. Ma'asyal muslimin wa muslimat, barangkali jelas ini. Jadi ada ikhtilaf, ada ijma', ada ikhtilaf yang disepakati, dan ini tak boleh satu pun yang keluar daripadanya. Siapa yang keluar daripadanya harus dipanggil balik, ya, harus diselamatkan. Misalnya dalam masalah keyakinan tentang Allah, ini tidak diketahui, ada khilaf di zaman sahabat bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat ini dan sebagainya. Tidak diketahui, khilaf di antara mereka. Berarti mereka ijma' dengan bahasa Al-Quran dan hadis yang sudah diturunkan. Mereka khilaf dalam masalah-masalah sebagian
yang tidak berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Misalnya Allah dilihat tak pada waktu Isra Mi'raj Nabi Mi'raj melihat Allah apa tidak? Itu memang ada khilaf awalnya. Tetapi setelah dijelaskan oleh Ummul Mukminin Aisyah, khilaf itu hilang lagi. Dulu di kalangan sahabat dan sebagainya. Tapi kalau sudah tentang Allah, mereka sami'na wa ta'na. Maka bila ada yang menyelisihi ini, kita harus sayangi dan panggil kembali. Ini Al-Quran, ini hadis. Karena Al-Quran dan hadis pakai bahasa jelas dan menjelaskan. Allah tidak menyebut Al-Quran itu bilisanin Arabiyyin bayyin, tidak. Bilisanin Arabiyyin mubin. Beda antara bayyin dengan mubin. Sama dengan air tahir, beda dengan tahir mutahhir. Suci, bersih. Ada air yang bersih tapi tidak membersihkan. Apa contohnya? Banyak, air kopi, teh, ada teh, air kopi, teh, susu, suci tak? Membersihkan tak? Tidak. Ada air yang suci dan jadi beda. Demikian juga Al-Quran. Al-Quran bukan hanya bayyin, tetapi juga mubin, jelas dan menjelaskan. Berarti bahasa Al-Quran kalau jelas menjelaskan, bahasanya asli, bukan bahasa majas. Karena kalau masih majas tidak jelas dan menjelaskan, perlu bahasa lain untuk menjelaskannya. Jelas tak? Makanya siapa yang melanggar nas Al-Quran dan hadis dalam masalah keyakinan ini, kita anggap berdasarkan Al-Quran dan hadis menyimpang dari jalan. Dan kita tahu itu, kita ingatkan. Jangan dibenci. Kadang-kadang kan salah paham anak-anak, orang yang tidak paham, dikiranya ketika kita larang itu membenci. Ini yang salahnya. Jangan baperan ya. Kalau ada teman kita mengingatkan kita, jangan bawa perasaan. Kamu lebih hebat dari saya lebih duluan makan garam dari kamu. Itulah, makan garam maka darah tinggi. Bukan masalah makan garam, enggak. Bukan masalah makan garam. Antum telah menuntut cara dan metodologi yang bercanggah dengan metodologi orang-orang yang dijamin masuk surga dulu, as-salafus saleh. Nah, sekarang saya berkewajiban mengingatkan. Mudah-mudahan antum setidaknya berpikir, setidaknya ya, memang betul-betul salah saya atau saleh. Alhamdulillah riwayatnya nyata. Tidak ada yang disembunyikan, karena ilmu kita ini tidak boleh disembunyikan. Tidak ada istilah khawas, tidak ada. Tidak ada. Semua yang berkaitan dengan yang wajib diketahui oleh umat itu dibentangkan seluas-luasnya. Al-Quran kan tak ada yang ini khusus untuk ulama, ini khusus untuk orang awam, ada? Setahu saya enggak ada. Kalau ada tolong tunjukkan saya. Bahwa ada dari Nabi kaum muslimin, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, yang khusus fuqaha. Jangan baca-baca orang awam, ada? Ada? Enggak, baca boleh tapi jangan dipahami, ada? Jangan tadabbur bab ini, babnya ini bab ulama, ada? Enggak ada ya? Setahu saya enggak ada, mohon maaf. Baik, nanti surat yang juz amma atau bolehlah orang mau. Yang lain juz amma, yang tak belajar, tak kuliah misalnya juz amma. Enggak ada, semuanya dibentangkan. Demikian juga dengan hadis-hadis Nabi SAW, mulai dari yang sahih-sahih. Nah, mulai yang ijma'. Sehingga dengan demikian ilmu kita jelas. Karena Al-Quran dan hadis bilisanin Arabiyyin mubin, bahasa Arab yang jelas dan menjelaskan. Kemarin kita sudah sebutkan apa definisi menjelaskan. Yang berbicara sanggup mengungkapkan apa yang dia inginkan dengan bahasa yang dipahami, dan yang mendengar paham apa yang diucapkan. Kalau saya mengira saya pandai berbahasa, ternyata tuan-tuan tidak paham, mubin. Setelah majelis ini pergi lagi majelis lain untuk menjelaskan apa yang saya katakan. Berarti saya menjelaskan, tidak pandai saya menjelaskan. Dan tak mungkin jelas menjelaskan kecuali dengan bahasa yang dipahami secara zahir.
Tidak mungkin. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, maka bila terjadi ijma', jadi juga bicara tentang ijma' ya, bila terjadi ijma' tak boleh dilanggar. Tak boleh dilanggar. Dan ini termasuk yang tidak diketahui khilaf kecuali sedikit sekali dalam bab-bab akidah ini. Maka bila ada yang keluar dari manhaj ini, kita sayangi, kita panggil, kita dakwahi. Cuman memang resiko dakwah memang berat. Kadang-kadang kita dipolisikan oleh anak murid kita, iya kan? Gara-gara dijewer telinganya. Kalau kita dulu bukan jewer lagi, rotan, dari hidung pun dirotan sama buyan. Tidak ada kita lapor-lapor. Sekarang alhamdulillah berkat corona ini banyak orang tua yang paham. Rupanya susah mendidik anak, susah didik istri. Dulu karena jarang bersama istri di rumah, sekarang sering kan. Ternyata terlalu sering di rumah pun tidak bagus juga rupanya. Betul ya. Jadi stay at home ini tiap hari kurang bagus juga rupanya. Laki-laki itu harus keluar, apalagi kalau di rumah tiduran, sampah baca aja. Ya kan? Tidak dibantu. Ternyata istri juga butuh dibantu. Kadang-kadang karena segan aja dia ngomong, ya, segan aja minta bantuan. Nah, kita harus peka. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian al-ikhtilaf. Yang kedua ikhtilaf. Wa huma mawdu'ani fi ghairi hadzal mawdu'. Kalau ikhtilaf, tentu saja di sini harus saling memberikan pemahaman. Tidak bisa memberikan pemahaman saling memahami. Jelas? Jadi bukan berarti diam saja ikhtilaf, boleh dibahas. Siapa bilang masalah khilafiyah tidak boleh dibahas? Ini cara lari dari berilmu kita kaum muslimin. Dari dulu sampai hari ini khilaf itu masih dituliskan oleh para ulama. Di majelis ilmu masih dibaca dan jelaskan ini dalilnya, ini dalilnya. Tidak boleh disembunyikan supaya umat paham. Nah, cuma kadang-kadang ada juga yang lucu, ada yang kritik saya, Ustaz ketika membahas tidak sebutkan seluruh pendapat ulama, tapi antum bilang masalah khilafiyah tak boleh dibahas. Tapi antum tuntut saya untuk membahas masalah khilafiyah. Lucu kadang-kadang terjadi pertentangan. Dia juga yang kritik bahwasanya Ustaz tak menyebutkan seluruh pendapat. Dia juga yang bilang masalah khilafiyah jangan diungkit-ungkit, nanti ribut umat. Jadi yang bagusnya yang mana? Sama juga dulu ketika saya azan pakai suara yang indah, ada yang larang. Azan pakai suara yang tidak indah, ada juga yang larang. Terus maunya yang mana? Tidak usah azan. Tidak, jalan keluar kaum muslimin dan muslimat. Jalan keluarnya adalah khilaf itu bukan masalah pandangan, cuman jangan dibawa ke orang yang tak berilmu, betul itu. Tapi kalau orang sudah duduk di majelis ilmu, ya dibahas. Bagi yang termakan olehnya dikunyah, kalau tidak tidur aja. Apa ini baca Ustaz tak paham, kita saya tidur aja lah. Pas ada bab mau'izah, bab nasihat kita, baru. Kan tak semua orang juga paham itu. Termasuk yang kuliah aja kadang-kadang banyak yang tidur kan. Yang kuliah kan ada yang tidur. Ada? Ya, tunjuk tangan. Ada yang tidur kadang-kadang. Di pas masalahnya berat. Kalau dosennya suka cerita, itu pada melek semuanya. Tapi pas dosennya langsung to the point 1, 2, 3, 4 itu banyak yang ngangguk-ngangguk dalam. Ya, demikian juga. Akhirnya terasa juga kita harus bervariasi, berinovasi dalam menjelaskan. Baiklah kaum muslimin, ikhtilaf itu masalah yang bukan masalah pandangan itu. Cuma dibawa ke ranah ilmu, bukan ranah untuk mengumpulkan pendapat atau mengumpulkan orang siapa yang ramai ikut, bukan. Tapi ada untuk supaya umat berilmu. Karena umat ini tidak boleh dipertahankan tetap awam. Walaupun orang awam kan tetap ada. Kita harus mengangkat, mengupgrade mereka dari awalnya hanya muqallid, taklid buta, sekarang taklid melek. Itu gitu ya. Awalnya taklid tidak melihat, sekarang boleh melihat. Setelah itu mana tahu dia jadi talibul ilmi, jadi penuntut ilmu yang akan membantu menyebarnya ilmu ini. Mana tahu terjadi mujtahid, walaupun tidak mutlak, mujtahid muqayyad dengan mazhab tertentu atau dengan metodologi ijtihad tertentu yang sah menurut Islam. Ini harus di-upgrade terus. Makanya kita semakin sering di majelis ilmu semakin naik
posisi dan status keilmuan kita. Jangan dipelihara taklid lah Ustaz. Saya cukuplah asal ikut Ustaz aja lah selamanya. Jangan. Karena kita tidak disuruh ngikut Ustaz selamanya. Kita disuruh ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam selamanya. Jangan terus tahu juga Ustaz ini berbuat seperti ini, ada enggak landasannya dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi. Itu yang harus ini kan. Antum boleh bertanya setiap masalah yang dilakukan oleh guru antum, hak antum untuk bertanya, tapi jangan menyanya ya. Ini beda bertanya dengan menyanya. Bukan hanya untuk cari kesalahan, cuman tanyakan Ustaz, ini kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Itu adalah hak bagi orang yang menuntut ilmu untuk mengetahuinya. Baiklah, qala Syafi'i afwan wa min jima' ilmi kitabillah, di antara pokok-pokok, simpul-simpul ilmu terhadap kitabullah itu, kan dia sedang menjelaskan bayan kitabullah, ya, bayan dari Allah SWT. Di antara simpul-simpul ilmu tentang kitabullah, al-ilmu bi anna jami'a kitabillah innama nazala bilisanil Arab, bahwasanya semua yang ada dalam kitabullah, ayat suratnya, semuanya adalah turun dengan bahasa Arab. Hanya turun dengan bahasa Arab, berarti tidak ada bahasa ajam di dalamnya. Semuanya bahasa Arab. Supaya apa? Kenapa Imam Syafi'i menekankan ini? Supaya tidak ada yang berhujjah Al-Quran tidak jelas. Al-Quran belum menjelas karena dia pakai bahasa yang bukan bahasa Arab, padahal turun ke dalam di masyarakat yang berbahasa Arab. Nanti kalau diturunkan dengan bahasa campur-campur, mereka bilang punya alasan, kami tidak paham apa yang dimaksudkan. Ya, sebagaimana kita hari ini mengklaim bahwa sahabat dulu tidak paham, kita baru paham. Allahu musta'an. Wal ma'rifatu binasikhi kitabillahi wa mansukhihi. Termasuk simpul-simpul ilmu tentang kitabullah adalah mengetahui ilmu nasikh wal mansukh, ayat yang menasakh dan ayat yang dinasakh, supaya tidak meninggalkan hukum yang masih berlaku dan mengamalkan hukum yang sudah tidak berlaku. Jadi harus paham nasikh wal mansukh. Dulu para khulafa ar-rasyidin, yang saya ingat di antaranya Ali bin Abi Thalib dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, bila mereka melihat seorang yang naik mimbar, maksudnya ngajar, buka majelis, lalu dia tanya, kamu paham tak nasikh wal mansukh? Kalau paham, ngajar, kalau tidak ya jangan, sebab nanti akan kamu campurkan antara yang hak dengan yang batil. Kau campurkan mana yang hukum yang masih berlaku, mana hukum yang sudah dinasakh. Dan ini sebesar-besar ilmu tentang kitabullah, tentang kitab Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal fardhi fi tanzilihi, yaitu mengetahui mana yang difardukan dalam kitabnya. Wal adabi wal irsyadi wal ibahah, demikian pula tentang adab, wal irsyad petunjuk, wal ibahah dan sesuatu yang dibolehkan. Al ibahah pembolehan. Jadi ada yang difardukan, ada yang sifatnya sekedar adab dan tata krama, ada yang sifatnya irsyad, dianjurkan. Irsyad itu kalau di sini lebih tepat maknanya dianjurkan, artinya ditunjukkan ini yang baik. Maka memahami itu termasuk simpul-simpul ilmu, mana yang fardu, mana yang mubah, mana yang sekedar adab, dan mana yang sunat. Kenapa dibedakan ini? Supaya kita tidak menghukum orang keliru. Orang meninggalkan yang sunat lalu kita katakan fasik, bahaya kita. Orang meninggalkan sunat berdosa, bukan meninggalkan bersunat. Meninggalkan yang sunnah berdosa,
Tengok dulu, kalau sunnahnya wajib dosa, tapi kalau sunnahnya sunnah menurut bahasa fuqaha, ya tidak berdosa, tidak berdosa. Disinilah nanti misalnya kalau kita paham ikhtilaful ulama, misalnya bahwasanya solat berjamaah itu ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan fardu kifayah, artinya bila sebagian sudah mendirikan gugur kewajiban yang lain. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah secara kolektif. Secara kolektif sunat muakkad, sunat yang ditekankan, yang dianjurkan sekali, arti mendekati wajib. Baik, bila seandainya kita melihat ada orang yang meninggalkan solat berjamaah dan dia seorang alim, seorang yang berilmu, walaupun tidak patut, menurut yang rajin berjamaah tidak patut, bagi yang rajin tidak berjamaah ini baru ustaz. Itu beda memang setelah yang pandang. Ya, kalau seandainya yang biasa senang tidak berjamaah, alhamdulillah ada ustaz di sini yang tidak berjamaah, senang dia, itu biasa. Kita di sini dari sisi ilmiahnya, bukan di sisi selera. Kalau kita yang biasa sholat berjamaah, nengok ustaz tak sholat, yang mewajibkan. Asal wajib sholat berjamaah pasti Wahabi ini katanya. Padahal sejak dulu lagi Imam Syafi'i mengatakan fardu kifayah. Makanya kaum muslimin kalau sempatlah misalnya imamnya 4 itu hidup hari ini, bisa tidak tuan-tuan bayangkan bahwa mereka akan sibuk melayani masyarakat? Kalau Nabi Muhammad hidup masih hari ini, pasti kita pandai berkelit, ya Rasulullah, itu maksudnya itu Rasulullah. Allahu musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, alhamdulillah kita dihidup sehingga kita punya juru selamat, bisa mentakwilkan, sehingga kita tidak dianggap menolak Allah dan Rasul. Tapi kalau sempat hidup mereka nak ngerti dia bahasa Arab dan jadi bisa pakai bahasa Arab, ya tidak bisa lagi ditakwil tidak waktu itu, tidak bisa kan. Sekarang karena tidak jumpa dengan Nabi, bisa kita takwil. Salat jemaah tidak wajib dari Rasulullah, ya kan itu. Kenapa kau tidak salat jemaah dulu? Salat berjamaah menurut saya tidak wajib. Kalau gitu ada uzurnya, ada uzur, berarti dia berpendapat yang tidak wajib, maka kita hukum fasik. Kita hukum fasik? Nah, coba dia berpendapatnya seperti itu berdasar dalil yang dia pahami, maka tidak boleh dihukum fasik seperti ini karena takwil. Makanya kemudian mohon maaf ya, menghukum orang fasik, ahli bid'ah itu bukan urusan sembarang orang. Tidak semua orang boleh mengatakan mengeluarkan hukum itu, ya. Apalagi kita yang belum tahu bagaimana keadaan seseorang itu, tidak boleh langsung ini orang munafik, ini orang, apalagi kalau kafir dan musyrik, auzubillah. Tapi menghukum perbuatan boleh, menghukum perbuatan boleh. Itu pun juga bukan semua orang harus seperti itu. Ini adalah ranahnya para ulama, para fuqaha. Sebab ada hal-hal yang sifatnya kufur tapi orangnya tidak dihukum kafir. Misalnya, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Kafir tak ucapan ini? Menganggap Allah sebagai hamba, kita Tuhan, mengaku diri Tuhan, kafir tak? Ada khilaf juga. Tidak ada khilafnya. Mengatakan Allah makhluk, kita khalik, ada khilafnya? Kafir. Tapi orangnya dihukum oleh Nabi tidakkah? Kenapa dia dihukum tidak kafir? Dia tersalah karena terlalu bergembira dan senang di padang Sahara yang tak terlihat ujungnya, hilang kendaraannya, ontanya, di situ makanan dan minumannya, berarti dia menyerah ke mana? Malaikat maut. Tiba-tiba datang kembali, saking gembiranya. Orang selamat dia mati gembira tak sih? Ada yang tak gembira? untung tak kena gitu kan. Nah, orang selamat dari sesuatu yang sudah pasti, hampir dipastikan dia mati, dia saking gembiranya melompat, Allahumma anta abdi wa ana
Rabbuk, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Maksud dia adalah sebenarnya dia inginkan, ya Allah, benar-benar engkau Tuhanku dan aku hambamu. Salah dia min syiddatil farah. Nah, kita juga harus tahu ini. Alhamdulillah hari ini dengan alat komunikasi yang lancar, tapi klarifikasi semakin tidak lancar. Komunikasi semakin tidak alat, betul, kita tidak gunakan, betul kan? Di seluruh level, nak ulama, nak dai, nak ustaz, nak kiai, nak buya, sama. Lebih cepat mengeluarkan hukum daripada mengkonfirmasi dan klarifikasi. Betul saya atau salah saya? Betul saya atau salah? Betul kan? Kita lebih cepat mengeluarkan hukum daripada iya, betul kan? Alhamdulillah, untung saya tidak salah. Tapi yang seperti ini salah. Harusnya dengan banyaknya alat kita lebih manfaat. Tapi memang alat ini banyak tidak digunakan. Kita sering nelpon orang lain daripada nelpon istri sendiri kan? Iya, rekanan bisnis lebih sering nelpon daripada istri sendiri. Sampai di rumah nelpon orang lain juga. Istri pegang telepon, kita pegang. Jadi alat ini rupanya merusak banyak. Mohon maaf. Ya, mohon maaf. Di semua level juga. Tidak ada klarifikasi, tidak ada konfirmasi. Kita tidak berani. Kita orang-orang penakut memang. Orang-orang penakut. Ini takut kalau ini segan. Nanti dikata-katai saya semua sih dan sebagainya. Ya, kaum muslimin, itulah risiko dakwah itu. Nah, Allah musta'an. Semua kita ya, semua kita kena. Antum jangan usah nembak saya, bukan. Saya juga termasuk yang kena juga. Termasuk kena. Ada yang aku tidak kena. Saya nak belajar. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Jadi ada adab, ada. Jadi mengetahui hukum-hukum ini bagi seorang alim secara khusus, penuntut ilmu, dan siapapun harus paham ini. Kalau ingin menetapkan suatu hukum atau membuat penilaian. Jadi ada yang sifatnya fardu di dalam Al-Quran, ada yang sifatnya sunat, anjuran, ada yang sifatnya mimal adabiyat dan sebagainya. Tentu saja kalau untuk mengapresiasi semakin tinggi orang istiqamah menjalankan walaupun anjuran, karena siapa yang biasa dengan yang sunat, yang wajib pasti. Saya ulangi lagi, siapa yang biasa melaksanakan yang sunat-sunat, yang wajib pasti lebih dilaksanakan. Tapi siapa yang suka makruh-makruh, takut masuk ke yang haram. Maka di antara ulama ada yang wara, meninggalkan yang makruh supaya tidak masuk ke yang haram. Dan ada yang lebih daripada itu, meninggalkan sebagian yang mubah supaya terjaga dari yang haram. Dia tidak mengharamkan, tapi saya tidak memakannya. Misalnya, dia tidak mengharamkan, tapi dia menghindari. Saya pernah mencoba puasa makan jengkol 20 tahun. Tapi dapat artikel katanya bagus untuk obat anti kanker. Sekali-kali makan lagi. Memang kalau masuk subuhat, masuk subuhatnya kita jadi lemah ya. Kan subuhat kan? Memang itu saja anti kanker. Tapi katanya asam jengkolitnya itu bagus itu. Betul itu. Ahli kesehatan, dokter mana? Nah, jadi sekali-kali terpaksa dimakan juga kan? Yang sudah masaknya. Nah, padahal asalnya sudah tentram saya untuk tidak makannya. Lumayan 20 tahun kan? Lumayan ya? Ya sejak saya masuk di Libya sampai saya tamat Madinah, sampai beberapa tahun di Indonesia, akhirnya jebol lagi pertahanannya. Allah musta'an. Jebol lagi, apalagi lihat fatayat. Betul. Ya, tapi tidak dicari. Tapi kalau tuan-tuan hidangkan mungkin saya cicipi, itu aja. Alhamdulillah kalau belanja masih belum beli sampai hari ini. Kalau saya belanja ke pasar, istri pun belanja, tak akan beli petai, tak akan beli jengkol. Tapi kalau dihidangkan, tergoda hati ini.
Itu kalau dihidangkan jadi tergoda kadang-kadang. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi siapa yang ingin selamat jangan dekat-dekat ya yang jangan dekat-dekat yang subuhat. Jadi kalau tuan-tuan ingin saya istiqamah tak makan jengkol makanan, jangan dihidang, yang dihidangkan itu aja. Nah, kemudian wal ma'rifatu bil mawdhi'il ladzi wada'a Allah bihi nabiyyah. Satu tadi mengetahui semua dalam kitab Allah itu bahasa Arab. Tidak ada bahasa ajamnya. Yang kedua, mesti mengetahui ilmu nasikh dan mansukh. Nasikh itu artinya yang menghapus hukum sebelumnya. Karena an-naskhu raf'ul hukmil mutaqaddim bidalilin syar'iyyin mutaakhir. Yaitu mengangkat hukum syar'i yang dahulu dengan dalil syar'i yang datang kemudian. Contoh, dulu orang menyusui baru haram dinikahi sepersusuannya dengan 10 kali menyusu. Setelah itu 5 kali. Dulu orang-orang berpuasa bila sudah berbuka tertidur sebelum isya maka sampai subuh tak boleh makan lagi. Masya Allah. Itu hukumnya dinasak dengan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah walaupun sudah tertidur. Demikian juga termasuk dulu tak boleh di malam hari di bulan puasa. Titik-titik. Paham kan? Paham kan? Alhamdulillah dinasah lagi. Nisa'ukum harthun. Enggak, bukan itu. Iya, nisa'ukum, bukan itu. Astagfirullahaladzim. Ayat itu, wala taqrabuhunna wa antum, bukan. Sebelumnya. Ada yang apa lagi? Terpaksa dibaca di awal ayat. Nah, tolong ingatkan saya. Astagfirullahaladzim. Sebut pangkalnya aja. Tidak ada, alhamdulillah. Ayat tentang puasa. Diulang dari syahrul Ramadan, kutiba alaikumus shiyam sampai seterusnya. Uhilla lakumul lailatas shiyam ar-rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum dan seterusnya. Baiklah kaum muslimin, jazakallahu khairan. Hayakumullah. Baik, jadi dihalalkan bagimu pada malam hari dekat-dekat dan seterusnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga adalah mengetahui fardu, mengetahui kewajiban-kewajiban yang disunatkan. Yang keempat, wal ma'rifatu bil mawdhi'il ladzi wada'a Allah bihi nabiyyah. Memahami posisi yang Allah letakkan nabinya di posisi itu. Jadi di mana letaknya Nabi alaihi salatu wassalam? Ini termasuk jima'ul ilmi, simpul ilmu yang ada dalam Al-Quranul Karim. Sebab kalau orang tak mengerti ini, dikiranya antara Nabi dengan selain Nabi sama. Betul kan? Ini nyata apa tidak? Nyata apa tidak? Nyata. Sebagian kaum muslimin menyamakan Nabi dengan ulama yang lain. Kita katakan ini Nabi SAW. Oh, ini ada ayat Qurannya. Betul kan? Betul banget. Perlu contoh nih. Ini kadang kalau sudah masuk contoh, ini ruang ini masuk ruang kalafiyah, bikin orang kalap gitu. Nah, wal khilafiyah lagi. Misalnya orang memahami ayat. Misalnya apa ayat contoh? Qul bifadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia dari Allah dan rahmatnya, dengan itulah hendaknya mereka bergembira. Jelas? Itu lebih baik daripada yang mereka kumpulkan. Banyak yang menjadikan ayat ini untuk melegalkan hari-hari besar dalam Islam. Misalnya sebutlah peringatan
Perang Badar. Sudah ada belum? Oh belum ya. Selawat Badar sudah ya. Baik. Atau peringatan Fathu Makkah. Sudah ada belum? Masukkan. Biar banyak liburnya. Muslimin muslimin. Yang ada sekarang sebentar lagi peringatan ini tahun hijrah atau hijrahnya Nabi? Tahun hijriyah ya. Baik. Ini menjadi dalil oleh kita. Sebagian menjadikan dalil boleh berhari raya selain Idul Fitri dan Idul Adha karena disuruh bergembira. Betul kan? Ada apa ulama yang mengatakan itu? Banyak. Lalu kita katakan, ya akhi, ayat ini sudah turun ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa hijrah sudah ada Nabi pelakunya, betul kan? Nabi kan tidak hijrah bulan Muharram kan, enggak kan? Baik. Harusnya peringati di luar bulan Muharram. Kemudian Nabi juga yang melakukan Fathu Makkah. Nabi juga yang melakukan ini dan itu dan sebagainya. Ayat ini Nabi paham apa enggak? Paham kan? Ketika kita sebutkan, ada enggak Nabi menjadikannya sebagai hari besar? Enggak ada. Apa jawabannya? Kan ada ulama. Ada ulama. Berarti Nabi belum level. Ada enggak pemahaman seperti ini? Ada. Padahal kalau kita kembali ke tafsir yang usulut tafsir, asli tafsir, seperti At-Tabari meriwayatkan dari Ibn Abbas, bahwa bifadlillah itu maksudnya adalah al-Islam. Katakanlah dengan karunia Allah yaitu Islam. Wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya, rahmat itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Fa bidzalika falyafrahu, hendaklah mereka bergembira menerima Islam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bergembiralah dengan Islam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Baik kaum muslimin. Kalau bergembira dengan Islam, bergembira dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melupakan kita dengan kegembiraan yang lain. Itu harusnya makna ayat. Jelas? Kalau sudah gembira dengan Islam yang sudah sempurna, kan Allah yang cap sempurna, betul kan? Dan agama di zaman itu sudah diberikan ridha, diterima tanpa pengecualian, wajar tanpa WTP, wajar tanpa pengecualian. Tidak ada lagi yang mesti disisipkan atau perbaikan lagi laporan, tidak, lengkap laporannya bahwa dakwah Nabi sudah diterima Allah, hasil kerja Nabi sudah diterima, sudah sempurna. Inilah tafsirnya. Maka terimalah Islam itu, gembiralah dengannya, dengan Nabi Muhammad. Maka gembira dengan Nabi, seluruh yang dilakukannya, yang disunnahkannya kita tegakkan, dan segala sesuatu yang dilarangnya kita tinggalkan. Jangan debat Nabi dengan ulama. Jelas? Jelas? Masih ada kan kita hari ini mendebat Nabi dengan ulama? Atau saya yang salah paham? Ya harusnya kita karena bergembira dengan Islam yang sudah sempurna, bergembira dengan Nabi yang sudah menjelaskan dengan sempurna, kita tak perlu lagi mencari yang lain. Disinilah posisinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok termenung? Saya tidak bilang bikin contoh tadi, itu suruh juga. Ya, sebab salah kadang bikin contoh, ada yang termenung. Itu salah saya selama ini Ustaz. Menerima salah selama ini. Tidak, saya tidak nyalakan antum. Tidak. Ya, saya tidak bilang salah, cuman keliru. Cuman saya katakan, cinta antum ke Islam yang sempurna ini, cintamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membuatmu tidak menoleh lagi ke yang lain. Itu aja. Kita aja istri kalau sempurna cinta padanya, tak menoleh lagi yang lain. Masa rumput tetangga lebih hijau dari
Tidak boleh kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Lalu kita jawab lagi, al ulama warasatul anbiya, Ustaz katanya. Ulama itu kan pewaris Nabi. Iya betul. Tunjukkan mana warisannya. Jangan bawa warisan lain dikatakan itu warisan Nabi. Pewaris itu apa maknanya? Penerima warisan. Warisan Nabi itu ada berapa? Dua. Satu Al-Quran, satu Sunnah. Baik. Ini kan masalah ijtihad. Ustaz kan sudah bilang tadi ada 5 bentuk bayan, salah satunya ijtihad. Nah, melakukan ibadah khusus termasuk ijtihad atau tidak? Boleh kita berijtihad membuat ibadah khusus? Enggak boleh. Berarti tidak masuk wilayah ini. Tidak masuk wilayah ini. Lalu ulama tadi, masa Ustaz lebih hebat dari ulama? Nah, ini masalah lagi ya. Itu hujahnya orang-orang dulu juga nolak Nabi alaihissalatu. Sama. Hujah orang-orang dulu nolak dakwah Nabi dengan masa kamu sendiri lebih hebat dari nenek moyang kami. Ulama yang mereka anggap juga ulama. Ini mohon maaf ya. Mohon maaf, saya tidak memprovokasi, jangan salah paham. Maksud saya adalah yang seperti ini salah cara istimbat yang keliru. Ya. Yang harus kita luruskan bahwa bergembiralah dengan karunia dan rahmat Allah. Padahal yang dimaksud dengan karunia itu adalah Islam menurut tafsir aslinya. Rahmat itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bergembiralah. Bagaimana bergembiranya? Terima Islam itu dengan lapang dada dan terima Nabi apa adanya. Itu baru dikatakan Tapi kalau antum masih saya bergembira dengan mendapat istri kamu tapi nengok juga kiri kanan. Nanti cemburu dia. Ya. Antum tak sempurna. Jelas? Kalau tidak jelas saya tambah lagi terangan. Nah, jadi mengetahui posisi Nabi di sini sebagai penafsir, sebagai yang harus ditaati, minal ibanati anhu. Nah, ini yang pertama. Bahwa Nabi itu adalah punya tugas menjelaskan dari Allah. Jadi semua agama ini sudah jelas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya yang berkaitan dengan masalah akidah. Karena ini tidak masuk ijtihad di dalamnya. Tuan-tuan masih ingat kan? 3 cara mengetahui kebenaran secara valid, benar, konkret. 1, melihat sendiri. Allah tak mungkin dilihat. Kalau ada yang bilang melihat Allah berarti sudah. Nah, kan ada yang bisa mukasyafah dia bertemu dengan Allah. Bukan ada pula ittihad bernyatu dengan Allah. Dalam jubahnya tak lain kecuali Allah. Berarti kalau orang seperti ini apa namanya? Sesat. Ragu tuh bilang sesatnya. Tidak boleh nyesatkan orang Ustaz. Kalau sesat katakan sesatlah. Mungkin makhluk bersatu dengan makhluk, dengan Khaliq. Kita aja bersatu supaya. Ya kita aja bersatu kan payah, apalagi menyatukan Allah dengan makhluknya. Sesatlah. Keras sedikitlah sesat. Nah, jelas sesat ini. Jangan ragu lagi. Nah, jadi kalau yang seperti ini kita katakan sesat, harus dikembalikan kepada kebenaran. Harus dikembalikan. Jangan kita mentang-mentang dia sesat matilah kot. Bukan. Kita punya kewajiban untuk mengembalikan. Kita berharap, makanya Fir'aun saja yang mengaku jadi Tuhan, bukan menyatu jadi Tuhan lagi, mengaku jadi Tuhan, disuruh untuk mengatakan kata-kata yang lunak. Tapi selunak apapun kalau disalahkan orang memang susah menerima. Ini mohon maaf tuan-tuan, memang paling pantang orang disalahkan. Apalagi kalau sudah punya kuasa. Coba ayah dan mak kita rela disalahkan. Makanya jangan cari-cari kesalahan mereka. Nah, mereka paling tidak suka disalahkan. Jelas? Kalau mau perbaiki apa yang ada di antara orang tua itu, berikan ganti yang lebih baik. Mau dia itu. Jelas? Misalnya dia pelit orang tua kita, tidak mau bersedekah. Nah, ambil duit kita, mak ini sedekah atas nama mak, saya berikan sama dia. Mau tidak dia? Mau sekali. Jadi kita sedekahkan, bilang sama dia, mak saya nak sedekah ke panti asuhan atas nama mak, boleh enggak? Mau enggak dia? Mau lah. Tapi kalau minta duit dia, jangan. Ini untuk kalian nanti katanya. Dia ninggal untuk kita juga.
Jadi beri ganti yang lebih baik, jangan salahkan dia. Tapi kalau antum bilang amak ni pelit, kedekut, lokek betul, jangan. Kamu ni besar gara-gara saya katanya. Jadi tidak bisa kaum muslimin. La ilaha. Jadi Nabi menjelaskan. Berarti semua yang dibutuhkan dalam Islam itu sudah dijelaskannya. Khususnya masalah akidah. Jadi yang pertama melihat langsung. Yang kedua melihat yang sama dengannya. Allah tak ada yang sama dengannya. Tak ada yang sama dengannya. Berarti bisa pakai analogi di sini? Tidak bisa. Maka kalau dikatakan Allah seperti ini, kalau seperti itu berarti begini. Tidak masuk. Ini analoginya ke makhluk. Pasti ke makhluk. Kalau dia botolnya di atas, berarti dia menempel di meja. Kalau Allah bersama di aras, berarti nempel di aras. Di mana dapat istilah ini? Analogi, qiyas. Batil tidak qiyas ini? Maka hasilnya batil. Akhirnya hasilnya apa? Allah tak mungkin di atas. Betul kan? Maka batil hasilnya. Karena qiyasnya batil. Qiyas ma'al farik. Tidak berlaku qiyas seperti ini, kawan. Makanya orang yang menolak menetapkan sifat-sifat Allah dalam Quran dan hadis pasti melalui fase tasbih dulu. Pasti melalui fase tasbih dulu. Mereka ingin mentanzih. Kemudian kita katakan, mana yang lebih paham mentanzih, menyucikan Allah? Allah sendiri atau Rasulnya? Saya ulang lagi. Kita akan menolak sifat Allah karena alasan untuk menyucikan Allah dari menyerupai makhluk. Mana yang lebih fasih menjelaskan itu? Allah sendiri dan Rasulnya atau kita? Masih belum seragam. Saya tidak maksa. Kaum muslimin dan muslimat, Allah lebih paham bagaimana dia menyucikan dirinya. Allah lebih tahu bagaimana dia menyucikan dirinya. Rasulullah SAW lebih tahu bagaimana menyucikan Rabbnya. Masa kita cari lagi bahasa lain untuk menjelaskan tentang kesucian Allah? Keliru nih kawan. Karena dengan demikian nanti sia-sia Allah mengucapkan, sia-sia Nabi menjelaskan tentang Allah dengan sifat-sifat yang disebutkan tadi. Tak satu pun yang kita terima dengan alasan menyerupai. Yang menyerupai itu bukan Allah dan Rasul, kita yang menyerupainya. Kita yang menyerupakannya. Kalau di atas berarti mesti nempel. Tak, itu langit di atas tak ada nempel-nempel bumi dah. Langit 7 lapis tak ada juga nempel lapis 1, lapis 2 dan sebagainya. Ya tak? Ada lagi yang kata, tapi tak boleh tunjuk. Taib. Lalu dikiaskan ke akal. Akal tak ada tempatnya. Kita akui tak ada sifat. Baik, tapi kan antum tunjuk akal tu di mana? Ya di sini. Sama dengan kita nunjuk Allah di atas. Jelas? Nah, kalau seandainya akal yang kita tunjuk di sini atau di sini atau di dengkul, kan yang nunjuk akal tak mau di dengkul kan ditunjuk tempatnya. Nah, makhluk saja yang ditunjuk tempatnya tak membutuhkan tempat. Kan dibilang di akal kan? Ada tempatnya di akal? Enggak. Apalagi Allah yang Maha Suci. Kenapa antum tunjuk? Ya karena fitrah antum sendiri nunjuk terus ke atas. Surah sama Allah, itu ya. Ya kan? Tidak pernah, ini sudah takdir yang tidak bertempat. Ada yang lisan kita sudah terformat. Sudah ketentuan yang di atas. Mintalah pada yang di atas. Sambil nunjuk-nunjuk ke atas. Ini fitrah, akal. Dan sesuai dengan maka jangan capek-capek. Setiap ada sifat tawil, setiap sifat tawil, capek kita. Nanti di akhirat antum tidak percaya melihat Allah? Tidak percaya? Nah, kalau percaya berarti kalau dilihat punya jihad, punya arah apa enggak? Atau muter-muter kepala kita nengok kemana-mana? Ya bila jangan tentang logika yang sehat, jangan tentang fitrah yang sehat, jangan tentang sunnah yang sahih, jangan tentang Al-Quran yang sahih. Capek nanti. Dan ini sudah ijma' di kalangan sahabat dulu, dan diajarkan oleh Nabi SAW dengan lisanun Arabiyyin mubin. Dan tidak ada mereka yang mempermasalahkan, menanya, ini tidak tasbih nih ya Rasulullah, itu ya. Tidak ada yang nanya kayak gitu. Makanya Imam Malik ketika ditanya, gemetar dia, marah besar dia. Bukan karena dia tidak paham maknanya,
Sebagian bilang sahabat tidak paham maknanya, berarti sahabat tidak pandai bahasa Arab. Lebih pandai kita bahasa Arab dari sahabat. Oleh itu kaum muslimin mohon maaf. Tutul agak panas sampai kenapa? Ada hasil. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi harus kita tahu posisi Nabi menjelaskan. Berarti semua yang harus diyakini dah jelas. Nah, yang ketiga, cara mengetahui yang benar. Yang pertama tadi melihat langsung, yang kedua melihat yang sepadan atau mirip, berlaku qiyas dalamnya. Untuk tentang Allah berlaku qiyas mungkin berlaku. Nah, setiap orang yang berqiyaskan pasti keliru. Nah, sekarang kita menolak sifat-sifat Allah gara-gara qiyas. Kalau begini mesti begitu. Itu qiyasnya kemana? Ke makhluk semua. Maka sadari itu kaum muslimin dan muslimat. Jangan kiaskan Allah dengan makhluknya. Melihat tidak mungkin. Melihat yang sepadan enggak ada. Maka cara yang ketiga adalah bil khabarin sadiq atau bil khabaril haq. Berita yang hak. Berita yang hak itu hanya dalam Islam itu hanya satu dari Allah saja. Baik berupa Al-Qur'an maupun sunnah. Atau yang memang sesuatu yang tapi Allah kan tidak bisa dilihat dong. Kan ada yang bilangnya qawati'ul aqliyah, hukum-hukum akal yang pasti. Hukum akal yang pasti. Subhanallah, akal kita lebih hebat dari wahyu Allah SWT. Allah tidak pasti, kita bilang kita pasti. Kalau memang pasti, kenapa juga terjadi khilaf di antara orang-orang berakal? Di antara orang berakal itu banyak khilafnya. Oleh sampai-sampai ada yang mengatakan Allah ada tanpa tempat. Ini kalimat ini Allah ada tanpa tempat. Hadis bukan? Hadis. Taib, ayat Al-Quran. Taib. Kenapa kaidah ini mengalahkan ratusan dan ribuan hadis? Mengalahkan ratusan ayat. Berarti mana yang lebih hebat? Kaidah ini atau Al-Quran dan hadis? Betul? Allah mewujud bila makan. Ini kaidah yang dibuat oleh dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib dengan sanad yang gelap. Sanad yang gelap. Dinisbatkan kepada Imam Asy-Syafi'i yang tak jelas dari mana datang. Tidak ada dalam kitab Syafi'i, tidak ada dalam kitab-kitab murid-murid Imam Syafi'i. Jelas? Lalu ini satu kata ini mengalahkan ratusan ayat, mengalahkan ribuan hadis. Berarti kita memposisikan Nabi enggak pada posisi yang Allah letakkan? Nah, ini hakikat ini. Penting diketahui oleh kita pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa kaedah yang dibuat oleh manusia Allah ada tanpa tempat. Tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis. Mengalahkan ratusan ayat, ribuan hadis yang sahih. Gimana Ustaz? Kita terima tu? Hah? Masuk enggak? Enggak masuk kaji. Ini kaji di luar kaji. Kaji di luar kaji. Kaedah yang dibuat oleh manusia. Seandainya sahih pun dari Ali bin Abi Thalib kaedah ini, andainya sahih pun kita katakan mohon maaf Pak Ali ya, radhiyallahu anhu. Ya kita katakan ini kaedah bertentangan dengan sarihul Quran wa sahihus sunnah. Sarihul Quran wa sahihus sunnah. Nah, kita katakan atau kita takwilkan lagi perkataan itu. Karena kita kan ahli takwil juga, kita takwilkan lagi. Akhirnya nanti semua perkataan yang tidak masuk akal kita takwilkan. Akhirnya kita capek menakwilkan sampai hari kiamat. Ulama kita takwilkan pula nanti. Kalau ada ulama yang sudah rujuk dari pendapatnya, kita takwil, oh dia ngambil muka depan orang. Ulama masa ngambil muka kaum muslimin. Antum menuduh ulama ngambil muka, ini penghinaan enggak?
karena takut dengan orang-orang yang tak sepaham dengannya, dia tulis kitab ini. Tuduhan ini atau pujaan? Sanjungan? Seulang lagi, ini tuduhan atau sanjungan? Ya, Ustaz Dasman ngaji risalah karena Zaid bin Sabit. Kalau di luar ngajinya ini sanjungan atau cacian? Celaan ya kaum muslimin. Ada sebagian kita mentakwilkan. Kenapa imam ini menulis kitab ini? Onda di masa itu di tempat dia banyak orang-orang ini, maka dia tulis kitab yang sesuai dengan mereka. Andai pun benar, ini tak boleh diangkat. Ini andai pun benar karena tidak mustahil sebagian karena ada pertimbangan keamanan, baik keamanan berpikir maupun keamanan fisik, dia tidak bisa dengan terus terang menyebut. Jelas? Hari ini kalau antum sebut misalnya nama seseorang yang pantangan disebut, antum nanti bisa disiduk, sah? Betul? Kalau di zaman Soeharto dulu antum diskusi tentang PKI, mendukung PKI, diambil nggak? Diambil? Makanya setuju waktu itu sembunyi-sembunyi dia. Sekarang udah mulai, mulai nampak ya. Nah, kaum muslimin dan muslimat, dan itu bisa saja terjadi, tapi itu tidak bukan menjadi pujian, apalagi dalam masalah akidah itu tidak mungkin. Makanya misalnya Al Hasan Al Basri ketika bahas hadis mursal, beliau menyatakan setiap hadis yang aku riwayatkan mursal, tidak disebutkan sahabat yang meriwayatkannya, dia kan tabi'i, lalu dia katakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau setiap hadis yang katakan qala Rasulullah dengan sigat pasti, redaksi kalimat pasti, kalimat aktif, qala Rasulullah bersabda, itu saya dengar dari Ali bin Abi Thalib. Itu pun dia sampaikan ke murid khususnya, Yunus ibn Ubaid al-Basri, murid khususnya yang mulazamah dengannya sampai beliau meninggal. Bukan semua orang disebut. Kalau bukan karena kamus menanya ini, tidak ada yang nanya ke saya sebelumnya. Ya, karena kamu dekat, saya sampaikan. Tapi jangan dipublish ya, tolong jangan publish lah. Nah, jangan dipublish, jangan disampaikan ke orang. Saya setiap hadis yang katakan qala Rasulullah, maka hadis itu dari Ali bin Abi Thalib. Tapi kamu tahu kan nak, katanya, kamu tahu kan nak bahwa kita hidup di zaman nama Ali tidak boleh disebut, karena yang berkuasa di Irak waktu itu adalah Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Ada yang tidak kenal? Kenal baik? Yang siapapun yang tidak sealiran dengannya dipenggal. Dia tidak segan-segan menumpahkan darah ulama, ratusan, puluhan bahkan ratusan ulama, bukan orang awam saja, ulama yang dia bantai. Nah, kalau gitu boleh nggak? Makanya ketika misalnya dengan sami'tu Aliyan qala Rasulullah SAW, saya mendengar Ali atau dari Ali, lalu dia katakan langsung saja qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena disebut Ali waktu itu sebagai dalam bentuk sanjungan dan rujukan, membuatkan dia dalam posisi berbahaya. Nah, apakah dengan itu saya katakan Hasan Basri penakut? Tuan-tuan, boleh tidak saya mengatakan Imam Al Hasan Basri pengecut? Hati-hati, jangan salah ngomong, karena memang antum tidak hidup di posisi dia. Jadi berbicara dengan orang ketika kita bisa duduk di posisi orang itu. Kalau tidak bisa. Orang yang berdakwah di Afrika beda dengan orang yang berdakwah di dalam masjid Zaid bin Sabit. Ini kalau dengar sunnah ngangguk semuanya. Tapi kalau pindah aja, tidak usah jauh-jauh, pindah keluar sedikit, dengar sunnah orang meriang. Memang kalian aja yang sunnah, yang lain tidak, kan itu bahasanya. Ya. Kita kan sebenarnya kaum muslimin, sunnah itu milik bersama, betul kan? Antum nak sebut kajiannya kajian sunnah silakan, nak sebut ustadznya ustadz sunnah silakan, tidak ada masalah. Cuma orang akan melihat, berkor-kor kita mengatakan kita ikut sunnah, tapi kebanyakan tidak
dilaksanakan, tidak bisa juga. Nama itu lekat dengan kita. Ya, keyakinannya tidak sunnah, ibadahnya tidak ikut sunnah. Terus kita mengatakan kita sebagai ahli as-sunnah. Ya, kalau orang sudah berilmu paham dia, tapi orang yang belum berilmu hanya dengan nama. Sebagaimana komunis dulu ingin menghancurkan Pancasila dengan slogan mendukung Pancasila. Tentu belum lahir waktu itu ya. Tahun 53 belum ya. Saya juga belum. Jadi kaum muslimin dan muslimat, mereka slogannya Pancasila. Dan Aidit mengarang buku tentang Pancasila pada tahun 64. Belum lahir juga. Ya kasihan kalian tuan. Kasihan tuan ya. Muda-muda semua. Memang kajian anak muda. Dulu kajian tua-tua, sekarang kajian anak. Pak Syekh dah dah. Nampak dah lahir beliau ni, dah sudah jadi pemuda. Angkatan 6 nampak ya. Tamat SD bu, kenek tu bu. Jadi baiklah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Jadi waktu itu dia mengarang tentang Pancasila, biasa itu. Tapi dia anti Pancasila. Jadi bisa saja orang mengklaim sebagai ahli as-sunnah, tapi praktiknya tidak ikut sunnah. Kalau masyarakat tak berilmu, ya cukup dengan slogan. Makanya banyak waktu itu yang ikut PKI petani, betul kan? Iya. Ada yang terdaftar di sini? Enggak, alhamdulillah. Ustaz itu tidak terdaftar. Banyak terdaftar. Dia tanda tangan, dia tak tahu untuk apa. Tapi kalau sempat misalnya dia sudah doktor, sarjana, suruh tanda tangan seperti itu, dia pasti nanya untuk apa nih Pak? Iya. Iya kan? Dia tidak masuk. Demikian juga dalam Islam ini. Klaim kalau umat dipelihara dengan tanpa ilmu, jangan didekatkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Paman as-salafus salih, ketika disebut kita yang ahli sunnah, mereka akan ganggu-ganggu. Tapi kalau sudah belajar, sudah berilmu, apalagi kalau sudah tamat pula tafsir Tabari, sudah tamat tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, kemudian sudah selesai baca kitab Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, kemudian dengan pemahaman yang sahih, bukan dipaling-palingkan dengan takwil-takwil, maka dia akan tahu, akan dia lihat dari cara nyisir rambutnya sampai cara motong kuku, kan dilihat orang. Ya, ini kumis dah panjang nih, ada pasti tontonnya. Ya, ini tidak nyunah nih, karena gara-gara corona ini kat terbatas sedikit ya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ada yang mungkin saja kalau kumis terlalu panjang, apalagi diiringi dengan tanpa jenggot, orang dah paham. Kata antum, sunnah betul, itu sunnah Nabi betul. Tapi antum kenapa tidak laksanakan? Kan nggak apa-apa. Itu bagi orang yang mencintai sunnah itu sudah catatan. Sudah catatan. Antum misalnya mengidolakan siapa namanya yang dari Senegal ini, Mane tahu Mane? Tidak tahu ya. Alhamdulillah, untung antum tidak tahu. Iya, mengidolakan seorang pemain. Tapi koleksi gambar tontonan antum selalu ke yang lain. Orang percaya enggak? Antum bilang koleksi saya mengidolakan siapa yang terkenal sekarang sih? Ronaldo misalnya. Tapi antum nonton Messi terus yang rupa rivalnya. Percaya orang enggak? Kecuali orang tidak paham, tidak pernah nonton bola seperti kita, atau jarang nonton bola, dikira yang ditontonnya itu Messi-nya. Iya kan? Dikira itu nonton. Tetapi kalau sudah jadi maniak antum nonton bola, antum bohong. Kalau betul antum mengidolakan si Ronaldo, tidak mungkin nonton yang lain. Sampai bajunya, sampai celananya mirip juga nanti. Cuma orang itu tinggi, kita pendek. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Demikian. Kalau orang dah paham mana sunnahnya Nabi dalam berpuasa, mana sunnahnya Nabi dalam berpakaian, mana sunnahnya Nabi dalam solat, mana sunnah Nabi dalam berakidah. Lalu setiap baca hadis, antum palingkan ke yang lain. Baca Al-Quran, palingkan ke yang lain. Orang akan tahu berarti ini bukan pecinta, bukan ahli
sunnah. Maka sebenarnya sunnah itu milik umat Islam semuanya. Laksanakan, dengar, taati, paham, amalkan. Tidak sanggup, angkat tangan. Itu aja. Kan tidak semua sunnah bisa kita laksanakan. Kadang bersyarat pula. Contoh istri 4. Menurut ahli tafsir, hukum asalnya istri itu lebih dari 1. Hukum asalnya. Kalau tidak sanggup baru 1. Jelas tuh? Itu sunnahnya. Tidak percaya tentu. Tapi saya angkat tangan, saya tidak dapat izin. Iya, tidak izin, pemerintah tidak main, tidak mengizinkan. Kalau izin istri itu mudah loh. Izin istri mudah sebenarnya. Minta maaf lebih mudah daripada minta izin. Cuman hukum masyarakat ini yang bikin kita agak, akhirnya ambil kita yang derajat paling, level paling rendah, yaitu kalangan penakut. Alhamdulillah, karena kita hidup di masyarakat penakut, nyaman jadi penakut. Kalau sempat antum hidup di Afrika, antum ngurut dada tiap hari. Karena di Afrika itu yang tak punya istri lebih dari 1 dianggap tidak pria punya selera. Ini ada masalah nih orang. Itu kok asalnya. Makanya jangan hidup di Afrika. Kalau antum hidup di Afrika, Nigeria, Senegal, Kamerun dan sebagainya, kalau umumnya Afrika, yang punya istri 1 ada kelainan. Ada kelainan. Makanya kadang-kadang justru calon mertua itu yang nawarin ke kita. Awak sini tak ada dulu. Dia tawar pun paling geleng juga. Payah. Jadi ada sunnah yang tak bisa dilaksanakan. Jelas? Jadi ada apa? Di situ angkat tangan kita tidak bisa. Tidak bisa. Atau qiyamul lail misalnya. Kita tidak sanggup 2/3 malam kan? 2/3 di ujungnya dan sebagainya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati, tapi ada keinginan untuk melaksanakannya. Wallahu musta'an. Fima ahkama fardahu fi kitabi. Bagaimana posisi Nabi SAW pada sesuatu yang Allah sebutkan kewajibannya dalam kitabnya secara sempurna. Wa bayyanahu ala lisani nabiyhi, dan dia jelaskan melalui lisan nabinya. Nabi yang jelaskan. Wa ma arada bi jami'i faradhihi, dan apa yang dia inginkan dari semua kewajiban yang dia sebutkan. Ini posisi Nabi di sini semuanya. Nabi yang tahu itu. Wa man arada, barang siapa dan siapa yang dikehendaki oleh Allah SWT dari kewajiban dan perintah-perintah itu. Akulla khalqi am ba'dahum duna ba'd, semua makhluknya kah atau sebagian tambah sebagian yang lain. Kan ada perintah Allah yang ditujukan ke sebagian, ada kepada yang semuanya. Misalnya haji itu tidak semua, zakat tidak semua, tapi puasa untuk semua, salat untuk semua. Jelas ya? Jadi siapa yang jelaskan? Nabi alaihi salatu wassalam. Wa maftarada 'ala an-nasi min ta'atihi. Kemudian mengenal pula kewajiban yang Allah wajibkan kepada manusia min ta'atihi, untuk taat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal intihai ila amrihi, dan menyelesaikan perkara apapun dalam agama kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya inilah posisi Nabi alaihi salatu wasallam. Kita ahlus sunnah kalau ingin benar-benar kuat, bersatu, berpadu, tak berbantah, balik ke Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, di sinilah cinta kita diuji. Cinta ke Nabi itu diuji. Kalau masih mendua, maka kita tak akan bisa kembali. Maka akan lahirlah takwilan-takwilan tadi. Nabi memang seperti ini katanya, tapi ulama ini mengatakan seperti ini. Ini yang sering, ketika saya di Jakarta sering mendengar kajian dulu, baca Riyadhus Shalihin Imam Nawawi. Riyadhus Shalihin Imam Nawawi, lalu dia jelaskan makna hadisnya. Imam Nawawi kan mulai dengan ayat, ya kan? Saya dulu hadis.
hadis. Kalau ada kadang perkataan sahabat dan tabi'in. Nah, dia jelaskan. Ayatnya jelas, hadisnya jelas, pendapat ulamanya jelas. Cuman ada cumanya. Ini betul ini, kata Nabi benar, kata sahabat benar, kata Imam Syafi'i benar. Cuman masyarakat kita tidak biasa yang seperti ini. Masyarakat kita tidak seperti ini. Lalu mana yang amalkan? Yang biasa aja lah. Supaya jangan ribut dan jangan ribet. Subhanallah. Jadi kita gara-gara takut ribut dengan istri, biarin aja dia pergi naik motor sama orang lain. Kalau ditegah nanti ribut kan, biarlah pergi dia boncengan sama naik motor. Dulu kan ilegal bawa boncengan istri orang kan, sekarang legal formal naik Gojek. Ya, sekarang legal formal kan. Dulu kalau ada istri kita numpang dengan, nggak usah lah dengan saya aja dulu istri tuan-tuan numpang naik motor, curiga nggak? Curiga nggak? Curiga sekarang? Naik Gojek, curiga nggak? Enggak. Jadi mungkin ada di antara kan legal bang, diizinkan pemerintah katanya. Iya kan legal sekarang tuh. Nah, antum takut ribut, diamin aja lah. Rupanya langganan pula dia dengan Gojek ini. Bahaya enggak? Bahaya enggak? Bahaya. Makanya harus diingatkan. Memang awalnya ribut, tapi nanti semakin kokoh. Nah sekarang juga gitu. Ini Nabi, ini firman Allah, ini hadis Rasulullah, sunnah Nabi SAW. Lalu kita sampaikan, tawarkan. Ribut enggak? Ribut kan? Bang, itu nilainya 5. Ya, yang jelas laku aja lah dulu Ustaznya. Ini kan 5 juta belum tentu laku. Kalau ini udah biasa dilaksanakannya, dicari orang sini suka. Orang sini suka. Padahal 500.000 dengan 5 juta jauh bedanya. Jauh bedanya. Demikian juga sunnah dengan yang tidak sunnah. Kalau disampaikan walaupun dengan bahasa tawaran sebaik-baiknya, kita akan ada semacam penolakan. Apalagi kalau sedikit dipaksakan, apalagi sangat dipaksakan. Nah, ini kan kadang-kadang kita di sini memaksakan pula dengan keras. Kalau tak ikut sunnah ini berarti kafir, auzubillah. Nah, itu jangan. Makanya jangan sembarang mengeluarkan kata-kata tuduhan fasik, ahli bid'ah dan orang kafir, syirik, jangan. Tapi menghukum perkataan, menghukum perbuatan itu silahkan. Tapi nyebut orang ini sampai-sampai membodoh-bodohi itu jangan. Tidak menggunakan otak, jangan. Semuanya menggunakan otak lah. Selama masih belum di pasien rumah sakit jiwa, semua menggunakan otak. Cuma bedanya ada yang sama dengan kita, cara pikir ada yang tidak. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, karena sayanglah kita sampaikan yang terbaik itu. Tapi jangan gara-gara takut ribut lalu kita tidak sampaikan. Anak kita main pisau, dia tidak tahu berbahaya kan, lalu kita ambil, nangis. Atau anak kita pegang uang 1 bandrol 10 juta, umurnya baru 2 tahun, dibawa ke jalan, diambil nggak? Bahaya nggak? Nggak bahaya ya? Di jalan bawa 10 juta, bahaya. Bahaya terhadap jiwanya, bahaya terhadap uang itu. Maka kita ambil. Nangis nggak dia? Nangis. Ribut dia. Ya semua kita. Mohon maaf kaum muslimin dan muslimat. Memang jiwa berontak untuk tidak menerima yang tidak ketahui itu seluruh orang punya. Sampai-sampai keluar pepatah Arab, an-nasu adu majahilu, manusia itu cenderung memusuhi apa yang tidak dia ketahui. Disitulah kata Syekh bin Baz rahimahullah, zaman ini zaman harus dengan lemah lembut, zaman yang harus dengan perkara yang sehalus-halusnya, ya. Karena apa? Kebanyakan manusia hari ini tidak mengenal ajaran Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan, beliau tidak sembulang semua, kebanyakan. Dan yang sudah paham pun seperti yang kita bilang dalam tadi, dia jelas ini benar dari Allah, benar dari Rasul, benar dari Imam Syafi'i, benar menurut Imam An-Nawawi, cuman belum benar menurut
Masa dia tahu itu benar, tapi belum sanggup untuk mengikutinya. Ini juga harus kita perhatikan. Berikan semangat, support kita. Analoginya sangat mudah, tuan-tuan. Tuan-tuan, sebagian besar masyarakat kita tahu secara wawasan rokok berbahaya, betul? Rokok mengganggu, betul? Ya. Tapi mana yang lebih banyak meninggalkan atau tak bisa meninggalkan? Kebanyakan tak bisa meninggalkannya, karena sudah candu. Demikian juga dengan penyimpangan dalam agama ini. Mudah-mudahan Allah SWT dengan selalu mendengar yang seperti ini, bagaimana memposisikan Nabi SAW, maka semakin sering diberikan siraman-siraman, semakin subur iman, semakin kokoh akarnya menancap dalam sanubari dan jiwa kita, sehingga cinta ke Nabi itu akhirnya melupakan kita pada yang lain. Cinta pada Islam yang sempurna itu merupakan kita untuk berkreasi, berinovasi dan modifikasi dalam Islam. Karena yang dibawa Nabi dah cukup, sunnah Nabi itu sudah lengkap, dan harganya jelas, mutunya terjamin. Walaupun KW lebih banyak dibeli orang daripada yang asli, karena daya beli kita masih rendah. Maka jangan pertahankan ekonomi nyungsep, harus dinaikkan jadi ekonomi meroket. Iya, dalam agama berlaku juga muslim. Jangan dibiarkan, jangan dipertahankan semangat sunnah itu turun, tapi harus terus dinaikkan. Dinaikkan terus, naikkan terus. Sehingga dengan sering mendengar yang seperti ini, kita semakin bersemangat dan semakin kuat ridha dengan apa yang telah Allah jelaskan dan Nabi SAW wariskan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Agak lama juga. Kita tutuplah dulu ya. Sampai jumpa pekan depan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.